Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Karimil Manan sampai halaman 12 bagian tengah yang agak belakang koma. Wa ayyajlisa lan yen to lungguh sapa qori indal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an mustaqbilal qiblati hale kang madhep kiblat. Jadi ketika baca Quran itu disunahkan menghadap kiblat. Mustawiyan tur hale kang jejeg. Mustawiyan tur hale kang jejeg. Duduknya itu duduk yang tegak, jangan duduk miring sambil gini atau gimana sama. Pokoknya duduknya duduk yang bagus lah, duduk tegak, jangan miring. Dalam kurung mutakhasyian, tegese hale wong kang anteng, duduk tenang, bagus. Da sakinatin kang duweni anteng. Wawakorin lan tegese anteng, membacanya dengan tenang, dengan tenang dan dengan wakor ya, hampir sama, tenang. Wakor, orang kalau wakor itu tenang dan berwibawa itu ya. Anggun. Dengan membacanya dengan tenang, mutrikon. Duduknya tadi yang duduk menghadap kiblat, duduk tegak dan duduknya tenang. Yes, macam tadi menunjukkan penghormatan terhadap Al-Qur'an. Mutrikon tur hale ndingloake, mutrikon tur hale kang ndingloake rok sahu ing sirahe wong ghairu murtafiin hale ora ghairu mutarafiin hale ora ndangakake. Orang dangak baca Al-Qur'an itu dengan menunduk atau paling tidak ya ke depan agak menunduk gitu. Nah, jangan sambil jenenge ndangak bahasa Indonesia nih. Menghadap ke atas. Wala ala hayati takaburi. Lan ora ing atase tingkah gumedhe. Dan jangan berposisi seperti layaknya sikap sombong. Jangan mengambil posisi sebagaimana sikapnya orang sombong. Jadi sing macem maca Quran tapi posisi duduknya, posisi tangan kakinya itu seperti orang yang sombong, duduke nyingkrang apa piye, tangane metekrek malang kerek dan lain sebagainya. Itu tidak bagus. Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ana julusuhu apa lungguhe qari wahdahu hale suwijine qari kajulusihi iku kaya lungguhe qari baina yadai muallimihi ing dalem ngarepe gurune qari. Mualim guru wong kang mulang. Jadi sekiranya duduknya itu duduk ketika sendiri itu seperti duduk di hadapan guru yang menyimaknya, di hadapan ustadznya, di hadapan kiainya. Kira-kira kalau duduk bagaimana? Oh, duduknya mesti seperti ini, menunjukkan sikap sopan. Dalam keadaan sendiri pun ketika membaca Al-Qur'an ya diperintahkan duduk dengan
sopan seperti ketika duduk di hadapan guru. Falau qara'a mongko lamun maca sapa qori qaiman hale wong kang ngadeg au muttajian utawa hale kang turan miring jaza mongko wenang apa lau qara'a qaiman au muttajian. Seandainya seseorang itu membaca Al-Quran sambil berdiri baca Al-Quran atau sambil turan miring, sambil tiduran miring, maka itu pun boleh saja. Berarti tidak harus duduk. Walahu lan iku keduwe wong ajrun utawi ganjaran aidon hale maneh. Jadi orang yang baca Al-Quran sambil berdiri, sambil tiduran, atau mungkin sambil berjalan, atau sambil apa saja, itu juga mendapatkan pahala. Walakin nahulan tetapi ne utawi ajrun dunal awali iku saandape kang pertama. Yang pertama berarti membaca Al-Quran dengan duduk menghadap kiblat. Jadi yang baca Quran dengan berdiri, dengan tiduran, dengan berjalan juga mendapatkan pahala. Tapi beda dengan orang yang membaca Al-Quran dengan duduk sopan menghadap kiblat. Jadi pahalanya berbeda. Tapi yang masih bagus. Yang tidak dapat pahala kan yang tidak membaca. Karena niatnya juga niat membaca, tidak niat main-main. Mungkin sampean ada ingin memanfaatkan waktu berjalan ke sekolah, dari pondok ke sekolah. Nah, itu ada waktu berapa menit? Biasanya jalannya berapa menit? 5 menit? Apa 10 menit? 10 menit. Oh, sampai hitung. Daripada saya jalan ini cuma jalan saja, saya baca ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang saya hafal. Itu kalau 10 menit bisa dapat berapa? Mas, 2 halaman bisa ya? Ya paling tidak ya lumayan. Orang 10 menit itu dapat sekian ayat, sekian surat atau sekian halaman. Ya tidak apa-apa membaca Al-Quran sambil berjalan. Tapi yang dihafal saja, jangan sama gini. Nanti malah nabrak-nabrak. Sambil jalan itu tidak apa-apa. Apalagi sekarang, wah malu Pak kalau ketahuan orang. Kalau malu ketahuan orang, pakai masker. Pakai masker, jadi nggak ketahuan. Kamu berjalan sambil baca Al-Quran, sambil baca sholawat, baca dzikir, sambil melancarkan hafalan, entah itu hafalan Al-Quran atau hafalan kitab-kitab nadoman. Kamu baca sambil berjalan pakai masker, kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang masker. Ini nggak ada yang pakai masker ya. Kalau bulan Ramadan yang pakai masker itu harus diawasi itu. Jangan-jangan ngemet permen. Dasakinat mon nggih. Mana tadi? Wa ayyasta'idza lan yento wa ayyasta'idza wa ayyasta'idza lan yento nyuwun pangreksa sapa qori billahi kelawan Gusti Allah. Iki kaya apa nih? Ganti alineanya kadang beda pembahasan. Iki beda wis belum ganti alineanya. Minasyaitoni saking seton ar-rajimi kang den balang. Mana asline den balang, tapi biasanya
jemahnya yang terkutuk. Den bendu utawa den bendu ar-rajimi kang den balang utawa den bendu qablal qiraati ing dalem sadurunge maca Al-Qur'an. Dan disunahkan membaca ta'awudz, berarti mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk sebelum membaca Al-Qur'an. Itu bedanya. Kalau ta'awudz itu sebelum baca Al-Qur'an. Jadi ketika mau memulai membaca Al-Qur'an. Kalau basmalah atau bismillah itu disunahkan ketika memulai surat. Wakilalan den dawuhake apa ba'daha ing dalem sakwuse qiraah. Ada juga yang mengatakan sunahnya ta'awudz itu setelah membaca Al-Qur'an. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur nggih, yang jarang, cuma ada. Ada yang mengatakan seperti itu. Li dzahiril ayati krana dzahire ayat. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan. Kan ayatnya wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika kamu membaca Al-Qur'an, kalau dilihat dari segi makna apa adanya, dan ketika kamu qara'ta ngono ya, kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka mohonlah perlindungan billahi dengan Allah minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ngono. Saya lagi fasta'id billah. Dan ketika kamu telah membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi yang memaknai dari sini, ada ulama yang mengatakan sunnahnya ta'awudz itu setelah membaca Al-Qur'an. Jadi dia memahami dari ayat Al-Qur'an ini. Lo lihat, qara'ta ini fi'il madhi ini. Sudah membaca, fasta'id, baru fasta'id. Jadi baru baca Quran waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada yang seperti itu juga tidak salah, karena memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunnahnya ta'awudz itu sebelum membaca Al-Qur'an. Tapi banyak orang yang katanya tidak mau ikut ulama, kepengennya anut Quran, tapi ta'awudznya masih sebelum baca Al-Qur'an. Jarang yang amalkan ini, karena tidak paham juga. Wa aujaba lan majibake, lan wis majibake ha ing ayasta'ida utawa ta'awudz qaumun sapa kaum dzilli dzahiril amri krana dzahire perintah atau krana pertelane perintah. Dan ada juga sebagian ulama yang atau kaum atau ulama yang mengatakan baca ta'awudz itu wajib. Nah, ada juga yang mengatakan ta'awudz itu wajib. Karena apa? Melihat perintah di dalam Al-Qur'an. Quran kan tidak mengatakan bahwa ta'awudz itu sunnah atau wajib, kan tidak. Yang penting fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Diperintah. Cuma tafsiran dari perintah. Perintah itu kan ada perintah sunnah, ada perintah wajib. Jadi kalau mayoritas ulama menyimpulkan hukumnya sunnah. Tapi ada juga ternyata di sini wa aujabah qaumun, ada juga kaum yang mewajibkan. Sampai pilih yang wajib apa yang sunnah? Ya terserah, pilih yang wajib saja Pak. Katanya kalau wajib pahalanya lebih banyak Pak. Tapi kalau kamu tinggalkan kamu dosa. Itu wajib. Kalau sunnah kan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Enak. Falau marra mongko lamun lewat sapa wong ala qaumin ing atase kaum fasallama nuli uluk salam sapa wong iku qori nggih, orang yang membaca Al-Qur'an. Fasallama nuli uluk salam sapa qori alaihim ing atase kaum
Wa adalan bali sapa qari ilal qiraati maring maca Al-Qur'an hasuna mongko bagus i'adatut ta'awudhi apa mbaleni ta'awud. Kalau orang yang baca Quran itu ketemu dengan orang-orang, ketemu orang banyak atau ketemu teman-temannya, kemudian dia mengucapkan salam. Pas baca Quran, apalagi kalau bacanya sambil jalan, ketemu orang-orang. Kemudian kamu berhenti baca Quran, kamu mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, seperti itu. Setelah itu dijawab, kamu melanjutkan baca Al-Quran wa ada ilal qiraati hasuna i'adatut ta'awudi, maka sebaiknya mengulangi bacaan ta'awud. Yang bagus itu baca ta'awud lagi karena kamu ini sudah terputus dengan apa? Pembicara. Dan ketemu salam sudah. Kok mau baca lagi? Ya a'udzu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ta'awud itu sunnahnya ketika memulai karena tadi sudah terputus dengan pembicaraan. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.